lagi dengan Mbak Yus di Ngos-Ngosan, Ngopini Santai. Oke, cerita tentang kemarin pada saat debat Capres, di mana di situ Mbak Yus sempat datang nobar di sana. Ada beberapa informasi yang di situ memang karena riuh banget di situ, jadi mohon maaf ada beberapa info yang mungkin kurang lengkap, dan sekarang ini Mbak Yus nyoba untuk melengkapi semuanya jadi para ngoser-ngoser bisa memperoleh info secara lengkap, oke? Nah, ini Mbak Yus akan mengulas sedikit yang kemarin, sedikit aja, untuk seterusnya nanti akan Mbak Yus lengkapi ya. Kayak kemarin itu pada saat debat Capres itu kita sudah ketahui ya, pada saat Ganjar Pranowo dan Mahfud itu tampil keren dengan outfit jaket bombernya dari jenama Timesin Corporation serta sepatu lokal Exodus 57. Produk-produk itu diangkat Gama agar sesuai visi, yaitu gerak cepat menuju Indonesia unggul. Nah, Pak Ganjar itu ternyata juga mendukung ekonomi kerakyatan agar terus berdaya saing. Tambah keren. Udah kayak film Top Gun, Top Ganjar. Cocok kan? Apalagi dengan kacamata hitam, begitu datang, bergaya, buka kacamata, salam 3 jari dan hormat. Udah gempar semua penonton gitu kan, tambah ganteng, nggak kalah lah sama aktor Tom Cruise lah gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk Opa Wowo kurang cocok kali ya untuk jaket bomber itu, karena karena kan Opa Wowo tuh badannya gemoy, jadi kayaknya kurang kurang pos aja outfitnya gitu loh. Cuman ini kan kostum ini sangat cocok dengan tema pertahanan kali ini, apalagi kita tahu hanya Pak Ganjar Mahfud di sini yang kita percayakan NKRI tetap berdiri kokoh. Oke? Nah, terus di sini Mbak Yus akan cerita juga tentang makna yang tersirat di pakaian tempur yang mungkin menunjukkan kesigapan dan kesiapan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam memimpin Indonesia, termasuk juga bertempur melawan korupsi. Tentu saja Pak Ganjar dan Pak Mahfud berani. Ya manalah keduanya terlibat kasus beli alutsista, rombeng lah, food estate lah, pelanggaran etik lah, karena semua tuh karena pelanggaran etik karena punya paman di MK yang bisa kasih jalan cawapres. Yes, bener-bener pasangan yang betul-betul di jalan yang benar. Nah, pada saat tampil tahu di sini tuh Mbak Yus tuh mau cerita. Pertama itu Pak Ganjar tuh langsung gaspol lancar menjelaskan visi misinya. Politik luar negeri kita adalah bernegosiasi dengan luar negeri, tetap menjaga kepentingan nasional, sehingga memberi redefinisi terhadap politik bebas aktif, di mana itu memperkuat infrastruktur diplomasi, penguatan kapasitas dan kompetensi duta besar dan diplomat. Ya, di situ ya, sampai di situ para ngoser sudah tahu ya, sudah mengerti. Nah, selalu mengutamakan semangat anti kolonialisasi sehingga terus membantu pengawal perjuangan Palestina. Pertahanan semesta tetap sebagai benteng Nusantara yang utama dengan menjadikan Nusantara sebagai pusat gravitasi baru menghadapi invasi baru dari Tiongkok. Nah, anggaran Kemenhan harus minimal 1-2% dari PDB supaya bisa mencapai MFF-nya. Nah, selain itu pentingnya reformasi di tubuh kepolisian RI, penguatan sistem cyber, penguatan di SDM cybernya, itu sangat penting sekali itu loh untuk masa terkini gitu. Nah, terus di sini di sesi pertama Pak Tom Ganjar ini, Mbak Yus jadi nyebutnya Pak Tom Ganjar. Jadi inget Tom Cruise ya, tapi kalau dia pakai jaketnya jadi kita, ya Mbak Yus untuk saat ini panggilnya Pak Tom Ganjar gitu ya. Memang top Marco top lah gitu loh ya. Om Bowo sih seperti biasanya udah kayak kaset rusak itu menurut Mbak Yus. Karena mengucapkan pidato ya hafalan yang selalu diulang-ulang terus gitu loh. Jargonnya itu-itu doang gitu loh. Jadi nggak heran kalau orang tuh pada beralih ke Pak Ganjar atau memilih ke Pak Ganjar. Untuk sesi selanjutnya pun Opa Wowo langsung spontan memuji Pak Ganjar. Itu bisa kita lihat ya di debat kemarin. Buat teman-teman mungkin yang belum lihat bisa lihat ya di tayangan debat itu. Ada beberapa statement yang di situ Opa Wowo itu selalu setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Ganjar. Itu entah setuju, entah dia menghindari untuk karena sudah habis nggak tahu mau ngomong apa. Jadi cuma iya benar gitu kan. Nah,
Untuk yang paslon satunya pun ya cuman bisa beretorika gitu loh. Ngoser bisa lihat kan, Pak Ganjar itu wibawanya luar biasa. Opawo nggak berani nyudutin Pak Ganjar. Karena memang pintar dan terbukti mampu memimpin. Tapi yang paling penting di sini, yang Mbak Yus itu jadi sempat mau ketawa sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi Pak Anies dan Opawo ini terus-terusan saling sindir gitu loh. Saling sengit-sengitan gitu loh. Saya pikir kalau misalkan Mbak Yus jadi Pak Ganjar di tengah-tengah tuh jadi bingung. Tengok kanan, tengok kiri. Aku mesti ngapain gitu loh, dua-duanya berantem ya. Tapi yang jelas di sini Pak Ganjar selalu adem ayem, tidak membawa aura permusuhan, nggak membawa aura perpecahan, nggak ada aura galak juga sama sekali. Aura ganteng iya jelas gitu. Dan juga nggak cuma retorika doang. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kali Opawo ini muji Pak Ganjar terus. Selalu, mungkin dalam hatinya pengen kayak Pak Ganjar kali ya. Terus di sesi selanjutnya, di sesi kedua, Pak Ganjar mendapatkan pertanyaan, bagaimana mengatasi kewenangan institusi di bidang pertahanan keamanan yang tumpang tindih? Nah, para ngoser bisa nebak dong, jawaban Pak Ganjar pasti selalu simpel, singkat, padat, dan langsung tepat sasaran. Harmonisasi, sinkronisasi, dan keberanian Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam mengambil suatu keputusan. Akan ada organisasi yang disatukan secara koordinasi dan di daerah Forkopimda akan dijadikan pelaksanaan di bidang HAMKAM ini. Pak Ganjar tahu sekali dari mana harus memulai karena berpengalaman menjadi anggota DPR dan gubernur. Tidak perlu diragukan lagi. Wes Mbak Yus ora lagu, wes yakin seyakin-yakinnya. Nah, kemudian di sesi berikutnya, di sesi ketiga, Pak Ganjar dengan mantap berkata akan sangat cermat menghitung setiap pengeluaran negara. Iya dong, penting dong. Para ngoser harus cermat, harus cerdas. Apalagi bagi infrastruktur berbiaya tinggi. Infrastruktur yang prudent. Maka no utang, no usang gitu loh. Masa kita beli yang usang-usang terus gitu kan kasihan gitu loh. Iya kan? Apa yang nggak bahaya, Rek? Nggak bakal ada lagi cerita ngutang buat beli alutsista usang. Nah, Yusi udah bisa nebak. Ini Opawo makin mendidih darahnya ya kan. Naik turun gitu kan kayak lagunya naik turun. Tentang konflik Laut Cina Selatan atau LCS, Pak Ganjar juga menginginkan evaluasi mengapa masalah LCS ora rampung-rampung. Mendorong inisiatif kesepakatan sementara. Iya kan? Itu solusi yang dikemukakan oleh Pak Ganjar gitu loh, kesepakatan sementara. Serta penguatan patroli dengan alutsista seperti tanker terapung. Nah, di sini Pak Anies itu mencoba menyerang dengan mengatakan bahwa di situ Pak Ganjar lupa menyebutkan satu, yaitu tentang ASEAN, ya kan? Dan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN. Tetapi tetap lagi dong, top Ganjarnya Mbak Yus tetap cool, bisa memberi tanggapan yang elegan dengan memberikan kata kunci yang menunjukkan kedaulatan kita, yaitu Natuna Utara. Ini Mbak Yus semi rotok kesel, maafkan ya para ngoser. Kemarin kehujanan karena di sini itu hujan terus, jadi kemarin debat itu memang cuacanya hujan jadi agak-agak bindeng-bindeng gimana gitu ya. Nah, sampai sesi ketiga ini Pak Ganjar jawabannya tetap jelas terstruktur. Sementara dua capres lainnya wes koyo bocah cilik ngono kuwi. Saling serang lah, bukan adu gagasan malahan gitu loh, serang yang nggak penting gitu loh, saling sindir-sindiran gitu loh. Mungkin ada ganjelan di masa lalu yang belum selesai dan itu mungkin terakumulasi dan meledaknya di situ gitu loh. Nah, dalam waktu yang singkat itu Pak Ganjar juga masih sempat mengendorse talenta-talenta kita yang berdiaspora di luar negeri. Ayo, yang lain mana ingat ora kelingan. Cuman bisa membenarkan ide Pak Ganjar. Saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dengan Pak Ganjar, saya setuju dan begitu terus. Iyalah. Fix lah pokoknya memang di sini yang menguasai debat pada malam kemarin itu memang adalah Pak Top Ganjar, oke? Nah, beralih selanjutnya ke anggaran pertahanan untuk membeli alutsista di tahun 2023 itu naik. Padahal target solusinya. Nah, Pak Anies itu memperbesar PDB sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perluasan basis pajak, pembelanjaan menggunakan kekuatan sendiri. Nah, sedang di sini Anies dan Pak Ganjar sepakat tentang alokasi 1-2% PDB untuk pertahanan.
Nah, mulai nih di sesi keempat ya kan, Opa Wowo mulai nih darahnya naik turun, naik turun, naik turun. Ketika Anies bertanya tentang standar etika yang tinggi, sudah bisa dijelas, sudah jelas di situ bahwa terlihat bahwa Opa bilang Anies tidak boleh bicara tentang etik karena tidak memberi contoh yang baik tentang etik. Anda tidak pantas bicara tentang etik, begitu kata Opa Wowo. Kok bikin Opa Wowo makin serem ya, marah-marah depan umum gitu, di forum resmi lagi. Mbak Yus kok jadi khawatir ya, kayak kok jadi presiden apa yang nggak horor banget gitu loh, serem loh. Wes nek Mbak Yus wes tetep Ganjar Mahfud pokoknya, wes ganteng, kalem, wes pokoknya pinter. Dan omongnya Pak Ganjar itu semuanya tuh serba daging, maksudnya daging itu padat semua gitu loh. Padat dan bermanfaat ya, nggak ada tulangnya, jadi semua bisa dimakan gitu. Ganjar memberi penjelasan menarik tentang kemandirian pertahanan dengan membangun industri pertahanan oleh BUMN kita. PT Pindad, helikopter dibuat di PT DI, fregat dibuat di PT PAL, dan industri cyber dibangun di PT LEN. Pemberdayaan BUMN yang sudah ada ini sangat tepat sasaran. Mari kita optimalisasi industri pertahanan kita. Keren kan? Di tangan Pak Ganjar, Indonesia bukan cuma ngutang alutsista bekas, ya kan? Keren banget. Untuk sesi selanjutnya, di sini Mbak Yus mau cerita bahwa Pak Ganjar ini mengungkapkan data-data yang menunjukkan Global Peace Index turun. Kapasitas militer turun, pencapaian minimum essential force yang belum mencapai target. Pak Ganjar bahkan membeli nilai 5 pada kinerja Kementerian Pertahanan. Lah, emang yo laki-laki wae rek. Iya ya, balik meneh kayak gitu itu. Naik turun itu tadi. Sayangnya Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan Pak Ganjar dengan alasan waktu debat yang singkat. Mana saya ada pertanyaan seperti itu, saya harus menjawabnya dengan singkat. Saya butuh waktu yang lebih banyak untuk menjawab itu gitulah. Itu sekilas komplainannya Pak Prabowo pada saat pertanyaan itu diajukan. Sebenarnya sih gampang sih Opa. Publik itu sebenarnya mengharapkan ada ringkasan tentang kinerja Kementerian Pertahanan. Udah itu aja. Sebutin aja poin-poinnya. Walaupun waktu tidak cukup, tapi paling nggak Opa itu menjelaskan poin-poinnya itu apa aja. Bukan sibuk komplain masalah waktu yang tidak cukup lah, mau sampai kapan gitu loh. Masa menjelaskan itu juga harus 1 jam lebih, ya lah ngantuk rek sing nonton gitu loh, iya kan? Nah, makanya itulah, mari kita pilih Pak Ganjar ya kan, dengarkan para prajurit untuk kebijakan pertahanan yang bottom up. Nah, kesimpulannya Mbak Yus, ya kan? Di sini Mbak Yus mencoba melengkapi semua yang memang mohon maaf kemarin tuh riwah banget. Sempat ke distract juga Mbak Yus di situ ya dengan antusias para penonton nobar kemarin itu, debat presiden itu bener-bener sangat-sangat ramai dan orang pada bersemangat di situ ya kan. Nah, jadi di sini Mbak Yus coba merangkumkan kembali dan untuk melengkapi yang kemarin, iya kan? Merengkapi yang kemarin. Jadi debat kali ini nggak seseru debat kedua sebelumnya. Karena apa? Ya tentu saja. Di sini lagi-lagi Pak Ganjar terlihat di atas keduanya kalau dari segi kualitas. Jadi gimana ya? Kedua capres lain itu cuma saling serang terus. Jadi kadang-kadang tuh bingung. Yang satu retorika, nah yang satu sibuk pertahanan. Yang dari awal dia nyapres sampai sekarang itu yang dibahas pertahanan aja ya kan di situ. Makanya Mbak Yus itu juga bingung. Sebenarnya tema ini itu cocok banget dengan profilnya Pak Prabowo gitu loh. Tapi kenapa pada saat debat ini justru yang lebih unggul itu adalah Pak Ganjar di sini gitu loh. Walaupun secara dia tidak ada background di kemiliteran gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Ya kedua capres itu yang paslon kanan kiri itu cuma bisa saling serang. Tidak fokus menyampaikan visi misinya gitu loh. Sibuk serang sana sini ya, tapi menurut Mbak Yus, meski terlalu menyerang, adalah kata-kata Pak Anies yang benar seperti, ya contohnya seperti tanah Opawo yang ratusan hektar,
Sementara tentara kita banyak yang tidak punya rumah gitu loh. Nah, lagi-lagi wes ini semua statementnya Pak Anies ini mancing emosi Opawo lagi dan lagi gitu loh. Iya kan? Itulah beda keduanya dengan Pak Ganjar. Kalau kemampuan udah jauh di atas integritas dan kemampuan teruji, ya pasti tampil pede tanpa harus saling serang, ya kan? Itu yang menyebabkan debat presiden kali ini tetap dimenangkan oleh top Ganjar, Tom Cruise-nya Mbak Yus. Oke, pokoknya ingat pesan Mbak Yus, jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud. Segitu ya, ngos-ngosan dari Mbak Yus, ngopini santai dilanjut besok di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!